buah-buahan famili Musaceae. Pisang memiliki banyak nutrisi yang sangat berguna bagi manusia. Pisang juga memiliki manfaat-manfaat seperti dapat melancarkan peredaran darah, dapat melancarkan pencernaan, dan juga dapat menormalkan fungsi jantung. Dalam praktikum pengetahuan bahan pangan ini, saya memilih pisang sebagai bahannya dengan dua jenis perakuan. Dua jenis perakuan ini yaitu yang pertama, pisang yang diperlakukan dalam suhu ruangan, dan juga pisang yang dilakukan dengan perakuan khusus. Pisang tersebut saya amati selama 7 hari atau 1 minggu. Ikut foto hasil pengamatan yang saya lakukan selama 7 hari. Perakuan suhu ruangan, saya meletakkan pisang di dalam suatu wadah dan diletakkan di suhu ruangan, artinya di ruangan yang biasa. Perakuan pada pisang dengan perlakuan khusus, saya menggunakan plastik yang diikat di bonggol pisang. Perlakuan khusus dengan membungkus bonggol ataupun ujung pisang dapat mencegah kematangan yang semakin berlebih atau bahkan mencapai kebusukan, dikarenakan dalam perakuan ini dapat mencegah gas etilen keluar dari dalam pisang. Perakuan khusus ini, alat yang dapat digunakan adalah plastik wrap, ataupun aluminium foil. Berikut adalah foto pengamatan pada hari ke-7 dan juga perbedaannya. Pengamatan pada buah pepaya. Sebelum disimpan, kita bersihkan terlebih dahulu buah pepaya dengan air mengalir supaya mikroorganisme parasit yang terdapat pada kulit buah pepaya berkurang. Kemudian kita simpan berdasarkan perlakuannya. Bagi buah pepaya yang digunakan sebagai perlakuan disimpan pada suhu 3 derajat Celcius. Sedangkan buah yang digunakan sebagai kontrol disimpan pada suhu ruangan. Pada suhu 3 derajat Celcius, buah akan terhambat sistem respirasinya dan sistem metabolik di dalam buah pepaya tersebut, sehingga buah pepaya dapat tahan jauh lebih lama dibandingkan buah pepaya yang disimpan pada suhu ruangan. Di sini dapat kita lihat bahwa buah pepaya yang disimpan di suhu 3 derajat Celcius masih memiliki kulit yang masih bagus. Sedangkan pada buah pepaya yang disimpan di suhu ruangan, pada bagian kulitnya telah berjamur, telah ditumbuhi oleh jamur. Dan dari segi tekstur, buah pepaya yang disimpan di suhu ruangan lebih lembek dibandingkan buah pepaya yang disimpan pada suhu 3 derajat Celcius. Pada bagian dalam pepaya, yaitu pada bagian dagingnya, dapat terlihat perbedaan. Perbedaan paling mencolok yaitu bagian warnanya. Di sini kita dapat lihat perbedaan warna pada kedua buah pepaya yang kita lakukan pengamatan. Di sini saya akan menjelaskan hubungan karakteristik nanas dengan uji daya tahan simpan pasca panennya. Di sini saya membagi nanas menjadi dua, yaitu nanas A dan nanas B. Nanas A disimpan dalam suhu ruang, sedangkan nanas B disimpan dalam suhu 15 derajat Celcius atau di dalam kulkas. Matan dapat kita lihat karakteristik fisik pada nanas A. Terdapat penampakan yaitu kulit layu. Pada nanas B terdapat penampakan kulit sedikit layu. Pada tekstur, nanas A memiliki tekstur yang sedikit lunak, sedangkan nanas B, nanas tetap keras. Pada aroma, nanas A memiliki aroma yang sangat menyengat khas aroma nanas. Sedangkan pada nanas B memiliki sedikit bau nanas. Pada warna,
Nanas A memiliki warna orange, kemerahan, dan sedikit ada warna coklat. Sedangkan pada nanas B memiliki warna hijau dan sedikit kemerahan. Dari hasil pengamatan, nanas B memiliki daya tahan simpan lebih baik karena nanas B disimpan di dalam suhu 15 derajat Celcius atau di dalam lemari es, sedangkan nanas A disimpan di dalam suhu ruang. Itu juga sesuai dengan jurnal dari Sabari DKK 2006. Ubi kayu adalah umbi-umbian yang mudah rusak setelah dipanen sehingga tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu diperlukan teknik penanganan pasca panen yang tepat agar dapat memperpanjang daya simpan ubi kayu. Masa simpan ubi kayu dapat diperpanjang dengan menempatkannya dalam lingkungan yang dapat memperlambat laju respirasi dan transpirasi ubi kayu melalui penurunan suhu dari ubi kayu. Sehingga saya menggunakan teknik penyimpanan yaitu pendinginan menggunakan lemari pendingin dan meletakkannya pada wadah yang tertutup agar mengurangi ketersediaan oksigen dan menjaga kelembapan dari bahan. Perubahan yang terjadi ketika ubi disimpan selama 10 hari yang pertama yaitu terjadinya susut bobot. Susut bobot adalah hilangnya berat dalam produk. Susut bobot ubi pada suhu ruang akan lebih kecil dibandingkan bobot pada suhu dingin. Ini disebabkan karena penguapan udara dari dalam ubi selama penyimpanan. Yang kedua yaitu kadar air. Semakin lama penyimpanan, maka kadar air akan terus meningkat. Perubahan kadar air dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan ruangan. Yang ketiga, kerusakan fisiologis, yaitu perubahan warna dari putih menjadi coklat kehitaman yang disebabkan karena kandungan HCN pada ubi. Cyanida akan menguap pada suhu kamar dan mempunyai bau khas, sedangkan pada suhu dingin tidak terjadi perubahan warna. Yang keempat yaitu kerusakan mikrobiologis yang ditandai dengan perubahan tekstur menjadi lunak dan beraroma fermentasi. Namun pada suhu dingin tidak mengalami kerusakan karena dapat mempertahankan kondisi suhu rendah sehingga membatasi aktivitas jamur dan bakteri. Penyimpanan menggunakan suhu rendah dapat mencegah terjadinya susut bobot, mempertahankan kadar air, mencegah kerusakan mikrobiologis, dan mencegah kerusakan fisiologis. Terima kasih. Bahan uji selanjutnya adalah toge. Toge merupakan kecambah dari kacang-kacangan yang mengandung banyak gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Toge juga merupakan jenis sayuran yang mudah rusak. Untuk meminimalisir tingkat kerusakan, dilakukan percobaan menggunakan metode penyimpanan dengan jenis plastik pengemasan HDPE dan dilakukan pada suhu dingin. Di samping itu, kita juga akan mengamati perubahan yang terjadi pada toge yang diletakkan pada suhu kamar tanpa menggunakan metode apapun. Berikut ini hasil pengamatan. Brokoli merupakan kepala bunga yang berwarna hijau yang tersusun rapat seperti cabang pohon dengan batang tebal, di mana pelakuan pertama brokoli disimpan pada suhu ruang. Dengan ruangan terbuka dapat dilihat brokoli terlihat segar dengan bunga kepala terlihat segar dengan batang yang masih keras.
Setelah itu perlakuan kedua, brokoli disimpan pada wadah yang berisi air yang akan disimpan pada suhu kurang lebih 20 derajat, di mana terlihat brokoli masih tetap terlihat segar dan dengan berwarna hijau. Setelah melakukan percobaan selama 8 hari dapat dilihat brokoli mengalami perubahan tekstur baik dari warna dan kekerasan pada brokoli tersebut. Karakteristik biologis dan fisiologis dapat dilihat dari akar batang, daun, bunga, dan buah, di mana kulit brokoli terlihat halus dan tebal. Brokoli memiliki laju respirasi yang sangat tinggi, di mana laju respirasi akan menentukan ketahanan sayur tersebut. Mana dapat dilihat juga brokoli mengalami perubahan pigmen, di mana brokoli memiliki pigmen yang berklorofil, yang terdapat kloroplast, klorofil A dan B. Namun terjadi terdegradasi di mana klorofil hijau berubah menjadi kuning. Beda dengan brokoli yang disimpan pada suhu derajat, dapat terlihat brokoli masih terlihat berwarna hijau, di mana hijau merupakan indeks kesegaran pada sayur. Setiap macam karakteristik kimia dapat dipengaruhi perbedaan varietas, keadaan suhu atau iklim, tempat tumbuh, pemeliharaan tanaman, dan cara pemanenan. Karena brokoli mengandung karbohidrat, fatty, protein, kalori, serat, lemak, dan vitamin. Itu karakteristik fisik brokoli dapat dilihat dari ukuran, di mana brokoli termasuk golongan menengah yang berkisar 200-50 gram. Tekstur brokoli juga berkaitan dengan hemiselulosa, selulosa, dan protein pektin. Bentuk dan juga pori-pori. Sudah mematang memiliki pori-pori besar dengan berat jenis dan juga besar.